أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua yang dirahmati Allah, bersyukurlah saudara bila hari ini saudara punya kesulitan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila hari ini saudara punya persoalan hidup. Kenapa? Karena ibadah ya, dan kebersyukuran yang dilakukan oleh saudara semua saat saudara sulit, saat saudara susah, saat saudara punya beban, itu jauh lebih hebat daripada mereka-mereka yang sedang tidak bermasalah. Ketika sedang sempit, mau sedekah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada sahabat saya, dia cerita ketika punya persoalan hidup, dia tidak mampu bayar giro ya. Dia udah terlanjur buka giro. Uang di tangan tinggal 700 sampai tinggal 600 ribu gitu. Sampai hari H nggak dapat. Ya, ditelepon sama orangnya, Pak masukin nggak nih? Ya nanti sebentar ya. Habis lohor dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Dia berdoa sepenuh hatinya dia. Subhanallah. Ada yang datang ke dia punya kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak saya bawa teman Pak. Mau bicara sama Bapak katanya. Ya silakan aja masuk. Ternyata orang ini minta sumbangan buat majelisnya. Duit tinggal 500 atau 600, dia bilang apa sekitar 700, dikasih tuh. Ya sudahlah, habis deh, 0 deh, dikasih tuh ke orang ini. Kira-kira 2:30 ada telepon dari bank. Pak, ini ada giro masuk, tapi ada duit juga masuk. Gimana? Dieksekusi saja apa gimana? Hampir dia tidak percaya. Subhanallah. Dia cerita, Ustaz Yusuf, Masya Allah, saya nggak menyangka gitu ya, kalau kemudian pertolongan Allah datang kepada saya. Nah, pemirsa, ayatnya saya bacain dulu sebelum kita kemudian pindah ke pelajaran kita di papan tulis kita. Ya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, saudara ikutin ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik, sekarang kita langsung belajar ya. Bismillah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Jawaban yang pertama adalah ketika
kita datang kepada Allah. Kan pertanyaannya tuh, kapan pertolongan Allah itu datang? Jawaban yang pertama adalah ketika kita datang kepada Allah. Yang kedua, kapan pertolongan Allah itu datang? Ketika kita sabar dan pasrah. Kadang ya, matrik sedekah atau polarisasi sedekah ini flow-nya tuh ngikutin persoalan. Ini sedekah, ini persoalan. Ada orang-orang yang takdirnya persoalan itu bakal datang, tapi kemudian dia bersedekah. Nah, sehingga persoalannya tidak datang. Karena sudah didahului sama sedekah. Rasulullah bersabda, "Badiru bis sadaqah. Fa innal bala'a la yatakhattaha." Bersegeralah bersedekah, badiru, bersegeralah bis sadaqah, bersedekah, fa innal bala'a, karena sesungguhnya bala, bencana, la yatakhattaha, tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Jadi bala nih tidak akan pernah bisa ngebalap sedekah. Nah, ada orang-orang yang kemudian persoalannya datang duluan, sedekahnya datang belakangan. Matrik atau pola sedekah ini hampir sama dengan pola doa. Ketika saudara berdoa, "Ya Allah selamatkan aku," ada rasa-rasa gitu kayaknya bakalan gak kebayar ini. Terus saudara berdoa, persoalan itu kemudian datangnya beriringan itu. Nah, ada orang-orang yang kemudian datang duluan persoalannya baru dia berdoa. Karena itulah kita bersabar dan pasrah. Allah saja sabar menunggu saudara kembali kepada Allah. Masa kemudian ketika kita mengangkat tangan berdoa dan bersedekah, lalu kita tidak sabar menunggu jawaban dari Allah dan menunggu datangnya janjinya Allah. Masih ada yang ketiga dan keempat, insyaallah setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah masih kembali bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Tian TV. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita perdalam coba di segmen yang berikut ini ya. Pertanyaan dari kapan pertolongan Allah itu datang? Ya. Allah sudah menjawab misalkan di surah Al-Baqarah. Ayatnya nanti dicek lagi pemirsa. 212 atau 214. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Tapi kenapa kok pertolongan Allah terasa jauh sekali buat kita-kita orang yang berharap pertolongan Allah itu datang? Jawabannya sederhana saja. Pertama, ya kapan saudara datang kepada Allah? Karena pertolongan Allah itu turun ketika kita naik kepada Allah. Pertolongan itu datang ketika kita sendiri datang kepada Allah. Kalau ini boleh dirinci, kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika kita bersabar dan pasrah. Bahasa saya gitu ya, Allah saja sabar gitu, nunggu hambanya kembali kepada Allah. Lohor ditungguin, jam 2:15 baru kita berangkat kepada Allah. Sabar betul Allah. Malah ada yang lewat asar, lewat maghrib, lalu kembali sholat setelah umurnya 47, 48. Allah sabar. Seyogianya kita pun juga bersabar menunggu datangnya Allah, menunggu janjinya Allah, menunggu jawabannya Allah. Hari Senin yang lalu kita belajar tentang tawakal.
Insya Allah Senin yang akan datang pun masih kita teruskan bab tentang tawakal. Kita pasrahin diri kita kepada Allah. Ya. Yang ketiga, ketika Allah datang, kita menyambutnya. Ketika Allah datang, kita menyambutnya. Maksudnya gimana, Ustaz? Begini. Umumnya ya, semua orang yang punya problem, itu Allah datang pada dia. Kalau cerita-cerita klasik dongeng masa lalu mah kira-kira beginilah. Satu kampung kekeringan gitu. Ya. Tiba-tiba datang seorang nenek tua, minta makan, minta minum. Si A tidak memberi, si B tidak memberi, si C tidak memberi, si D tidak memberi. Semua satu kampung tidak ada yang memberi. Lalu berlalulah si nenek ini. Berlalu pula lah pertolongan Allah buat kampung ini. Innalillah. Atau Allah yang maha tahu bakal ada kesusahan datang. Kalau Allah datang, yang saya bilang tadi, ada orang-orang yang sedekahnya duluan, doanya duluan. Lalu datanglah persoalan. Allah datang duluan nih sebelum persoalan itu datang. Lagi panen-panennya, lagi jaya-jayanya, Allah tahu nih bakalan susah nih di masa yang akan datang. Datanglah misalkan satu permohonan bantuan A, B, C, dan D. Tapi saya mengingatkan pemirsa saya, jangan kemudian pengajaran ini dijadikan oleh saudara senjata untuk meminta. Kata Ustaz Yusuf, ente harus bantu, kalau enggak celaka loh. Saya ini ngajar bukan menumbuhkan para peminta, menumbuhkan para pemberi. Jangan sampai kemudian orang-orang menjadi berlomba-lomba buat minta. Nggak bagus. Pada suatu saat saya diceritakan oleh para guru, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian dikabarkan Allah bakal datang. Allah bicara kepada Musa, kalamullah ini memang digelari oleh Allah SWT sebagai yang bisa bicara dengan Allah. Allah bilang sama Musa, nanti aku akan datang. Kasih tahu umatmu, kasih tahu bangsa Israel, aku akan datang. Lalu diberitahulah nih penduduk Israel, bangsa Israel, bahwa Allah nih akan datang. Setelah berkumpul, orang-orang menyiapkan pesta terbaik, jamuan terbaik Allah. Ternyata sampai pagi, sampai siangnya lagi, Allah tidak kunjung datang. Lalu Musa, begitu diceritakan oleh para guru-guru kami, ketika pesantren dulu, akhirnya dihina oleh para Israel tersebut. Musa, kadzabta, engkau bohong. Katanya Allah mau datang. Mana? Kita udah siapin tuh tanaman terbaik, ternak terbaik, minuman terbaik untuk Allah Tuhan kamu yang bakalan datang. Tapi mana? Benarkah Allah tidak datang? Musa nggak percaya. Dia naik ke atas bukit lalu dia bilang sama Allah, kalau memang nggak mau datang jangan dijanjikan dong. Ternyata Allah menjawab, qad ji'tu, aku sudah datang. Bingung Musa. Aku sudah datang kapan? Tidak ada engkau datang wahai Tuhanku. Begitu. Tentu ini kisah saudara Israeliat. Benarkah Allah datang? Terus kapan Allah datang? Ternyata Nabi Allah Musa tidak mengenalinya. Apalagi kemudian Bani Israel. Emang seperti apa kejadiannya? Kita ikutin dulu yang melewat. Silakan. Kembali lagi bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Kita coba bercanda-canda, berkisah ya tentang kapan sih pertolongan Allah itu datang. Ternyata pertolongan Allah itu udah hampir datang, close, dikit lagi. Tapi karena barangkali kita kurang sabar, nggak ada pasrahnya, mental lagi. Ya, lihat matriks problem yang lain adalah kadang-kadang begitu sudah meninggi gitu ya, deng. Di sini kita nyabarin diri gitu. Ketika mau cerai, deng, kita sabarin, ya Allah. Saya dulu asalnya tidak bersuami. Saya dulu asalnya tidak beristri. Kalau memang engkau akan ambil lagi suamiku ya Allah, atau engkau mau ambil lagi istriku ya Allah, terserah engkau ya Allah. Kasih catatan dikit ke Allah, PS gitu. Jangan lupa gantinya, beres. Tenang aja ya kan. Sama Allah mah asal kita sabar, kita pasrah, insya Allah dah.
Nah ini yang saya mau konsentrasi nih. Kapan pertolongan Allah datang? Ketika Allah datang, kita menyambut. Rupanya nggak ada yang kenal Allah itu datang. Nabi Musa nggak kenal. Begitu juga Israel bangsanya, umatnya Nabi Musa. Nggak kenal. Rupanya waktu malam-malam lagi pada nyiapin makanan, jamuan buat Allah yang bakal datang nih. Ada seorang tua datang minta air, minta daging. Sama Nabi Allah Musa disuruh nimba. Orang lagi lapar disuruh nimba. Si orang tua nimba, lupa Musa memberi makannya orang. Sumurnya mah, kolamnya mah, baknya mah penuh, tapi si tua ini tidak dapat makanan dan minuman. Kemudian dia datang kepada Bani Israel yang lain, nggak ada yang ngasih. Ya sudah pulang. Rupanya itu Allah yang datang. Subhanallah. Maka ketika Musa ngadu, mana ya Rob? Katanya engkau datang. Kok nggak ada? Allah bilang, qad ji'tu ya Musa. Aku sudah datang. Tapi kalian tidak ada yang peduli terhadap aku. Cung! Akhirnya Musa ingat, oh Allah betul. Tentu kisah ini mengandung cacat. Karena mungkin seorang Nabiullah. Ya, tapi sudahlah. Ini kisah Israiliyat. Kita ambil hikmahnya saja gitu. Ini lagi sakit nih. Duit ada 2 juta nih. Telepon masuk. Nah, lihat rundownnya. Kapan pertolongan Allah datang? Ketika kita datang pada Allah. Begitu bini sakit, jegrek sakit, kita yang angkat tangan kan. Nah ini mulai-mulai nih. Tanda-tanda Allah bakal datang. Ya Allah ampuni segala dosa saya Allah. Kalau semua rezeki haram mengalir pada istri saya. Lalu membuat istri saya sakit. Ampuni Allah. Oh doa. Allah datang. Kita sabar. Kemudian Allah datang nih. Hati-hati. Di etapa ini jangan sampai kita meleset. Jangan sampai miss. Kita sambut Allah. Lagi sakit, duit 2 juta, udah siap bawa rumah sakit. Rumah sakit udah di order, udah dipesan. Telepon masuk. Assalamualaikum, Om. Kita jawab nih. Waalaikumsalam. Tante gimana Om? Sehat. Ya Alhamdulillah masih sakit. Om ada salam dari Mama. Katanya Mama pinjam duit 2 juta. Buat biaya tambahan bersalinnya Mama. Terus kita bilang sama anak kita nih, sama ponakan kita. Gimana ya? Aduh udah tuh. Gak bakal lo datang. Nih. Telepon itu Allah tuh. Tapi ingat, saya tetap ngingetin ya. Jangan jadi delusa. Jangan jadi pecundang. Jangan memanfaatkan kesempatan orang yang sudah terbuka hatinya. Oh dia lagi susah nih, gue datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ente lagi susah Ji? Iya, aneh datang nih, minta bantuan sama ente. Nah, yang gitu tuh tabokin aja. Bilang Ustadz Yusuf ngajarin ente bukan buat minta, buat ngasih. Siapa sih yang bisa kita beri? Istafti qalbak. Tanya hati kita dong, ya nggak? Kalau emang orang itu gimana, nggak usah dibantu ngapa-ngapa. Enggak, Yusuf Mansur mah ngajarin bukan buat minta, buat ngasih, buat ngeberi. Maka kalau bisa saudara yang sedang susah, jangan nunggu Allah datang, ente yang datang. Lohor Allah datang, ente yang susah malah diem aja. Udah tahu yang paling kaya datang, mau ngasih duit sama ente pada, ente nggak ke masjid, ente nggak berjamaah. Asar Allah datang lagi, nggak datang juga. Maghrib, Isya begitu juga, tengah malam begitu juga. Ya udah. Pertanyaan kapan pertolongan Allah itu datang? Ternyata jawabannya Anda, saya, kita semua tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah, Kau telah menganugerahkan kami kesulitan di tengah kesenangan, kesusahan ya Allah di tengah kebahagiaan, sehingga kami masih bisa mengingat-Mu ya Allah. Dan ingatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang senang, sedang jaya, sedang banyak kemudahan, agar lebih lagi bersyukur kepadamu ya Rabb. Bikin kami bisa menyambutmu ketika Engkau datang, baik berupa kesusahan yang terhidang di depan mata, atau ketika azan memanggil. Ya Allah, izinkan kami yang datang kepadamu di rumahmu, di masjidmu, bukan Engkau yang mendatangi kami ya Allah. Izinkan kami juga yang mengetuk pintu orang-orang yang susah. Jangan sampai menunggu orang-orang susah itu datang kepada kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, saya tunggu saudara-saudara yang mau menjadi donatur buat
anak-anak penghafal Al-Quran yang tidak punya biaya di pesantren Darul Quran, insyaallah mudah-mudahan anak-anak yang saudara biayai lewat saudara punya biaya, maka sepenuh-penuhnya hafalan anak-anak itu, sholat malamnya anak-anak itu, sholat duhanya anak-anak itu mengalir kepada anak-anak saudara semua, sehingga ada salah satu dari anak saudara yang diizinkan Allah juga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bila mana saudara punya rezeki, masukkan saja ke pesantren Darul Quran dengan biaya saudara sendiri, karena itu merupakan sedekah saudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.